Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya, yang sudah tentu akan memberikan materi-materi pelajaran seni rupa yang insya Allah menarik, gitu ya, menarik, dan adik-adik pasti bisa. Gitu. Dengan semangat, dengan belajar, dengan mencoba, adik-adik pasti bisa. Ya, kali ini adalah materi karya 2 dimensi. Ketika adik-adik dulu ya di tingkat-tingkat sebelumnya ya, karya seni 2 dimensinya adalah lukisan naturalis, lukisan realisme berupa pemandangan ya. Nah, di mana menggambarkan lukisan naturalis itu sebenarnya mudah, tinggal mencontoh saja ya. Melihat langit warnanya ini seperti itu ya. Jadi prosesnya adik-adik hanya mentransfer benda sesuatu, divisualkan, dibuat oleh tangan, jadilah lukisan itu. Nah, kali ini berbeda ya. Karya seni 2 dimensi berupa lukisan tetapi bersifat menghias ya, dekoratif gitu. Istilahnya adalah lukisan dekoratif, lukisan yang bersifat menghias gitu. Sehingga yang dihiasi, apakah itu benda atau apa saja, itu akan bertambah nilainya, nilai keindahan ya, sampai ke nilai jualnya gitu ya. Nah, lantas seperti apa lukisan yang cenderung bersifat dekoratif? Nah, Bapak istilahkan sajalah ya, lukisan dekoratif begitu supaya mudahnya ya, begitu ya. Bisa berupa abstrak, bisa macam-macam aliran lah pokoknya ya, tapi bersifat menghias, dekoratif. Nah, akan berbeda dengan ketika adik-adik melukis lukisan alam, naturalis, realisme, sesuai dengan kenyataannya, real gitu ya. Kalau yang batang warnanya coklat, bentuknya lurus ya, pohon daunnya warnanya hijau, langitnya warnanya biru, dan seterusnya, jadilah lukisan pemandangan. Bagaimana dengan lukisan yang bersifat dekoratif ini atau lukisan dekoratif ini? Kaidah-kaidah itu menjadi bebas gitu ya, paham ya? Jadi di dalam lukisan yang bersifat dekoratif mengandung kebebasan bentuk, kebebasan pewarnaan, kebebasan berimajinasi, tetapi tidak meninggalkan ciri khasnya gitu ya. Paham ya adik-adik? Nanti kita buktikan. Contohnya misalnya, ketika adik-adik akan menggambar atau melukis kucing ya, adik-adik cukup memahami bentuk dasar kucing. Kepala misalnya, akan menggambar kepala kucing ya, bulat ya kan. Ciri khasnya apa? Telinganya rada runcing begini, ada kumisnya, maka itulah gambar kepala kucing. Ketika telinganya dirubah jadi panjang dan kumisnya ditiadakan, maka jadilah gambar kepala apa? Iya, kelinci. Ya, ketika telinganya agak membulat, ya, kumisnya ditiadakan, maka jadilah gambar kepala beruang. Itulah, ya. Jadi walaupun gambarnya hanya bulat, warnanya bisa apa saja, ya. Warna kucing, mau warna kucing jadi warna kuning juga boleh, gitu. Ketika menggambar kepala gajah, yang penting ciri khasnya, telinganya panjang, hidungnya, belalainya panjang. Mau warna nanti warnanya merah, merah muda, kuning dan sebagainya, bebas, asal jadi indah. Itu prinsip lukisan dekoratif ya.
Adik-adik mungkin pernah melihat ketika kecil ada majalah Bobo. Di situ ada cerita bergambar Bona dan Rongrong. Bona itu adalah anak gajah. Warnanya apa? Warnanya pink, gitu ya. Mungkin adik-adik pernah melihat gambar Angry Bird, ya. Apakah Angry Bird ada badannya? Ada kakinya? Tidak ada, hanya kepala saja. Ya. Angry itu marah, makanya ciri khasnya adalah alisnya, alis yang tebal. Angry Bird, burung pemarah. Nah, gitu. Paham ya adik-adik? Jadi sekali lagi, bentuk bebas, pewarnaan juga bebas. Itulah ciri lukisan yang bersifat dekoratif penghias. Ketika lukisan itu nempel di buku, jadi cover buku, maka nilai buku itu akan naik, bahkan harganya juga akan naik. Adik-adik akan memilih covernya ketika akan membeli buku daripada melihat isinya. Paham ya? Ketika nempel di gelas yang ada hiasannya, maka nilai gelas itu jadi naik. Ketika lukisan itu nempel di piring, maka piring itu akan lebih indah. Contohnya nih ya, ini adalah cover buku. Apakah langit seperti ini? Ya, kenyataannya tidak. Warnanya iya, tapi ini garis-garis ya. Nah, ada pelanginya. Apakah awannya begini? Paham ya? Jadi gambar langitnya direkayasa. Yang terpenting adalah indah. Ingat nih tadi yang Bapak ceritakan, ketika menggambar kepala, ini jadi kepala panda ya. Warnanya ada, inilah, ini tanah, warnanya berubah. Inilah dekoratif. Kemudian ini ciri khasnya tadi ada kumis, ini lancip, maka jadilah ini gambar kucing. Indah. Bayangkan adik-adik, kalau ada kucing begini sekarang misalnya, ya serem. Tapi kalau sudah direkayasa, jadi menyenangkan. Ya. Nih. Kalau tadi jadi panda, sekarang jadi anak sapi, ya kan? Kenapa? Telinganya sama, ya. Tapi ada, nih, ada blok-blok begini. Ini warnanya disusun indah. Ya. Banyak. Adik-adik silahkan melihat-lihat buku-buku tulis adik-adik. Nih, kucing saja macam-macam. Ini kucingnya, ya. Backgroundnya banyak sekali. Nah, ya bisa dilihat. Tuh, kuda. Kemudian termasuk manusia. Nih, anak-anak. Ya, ini sudah mengalami proses lukisan dekoratif. Ya, kepalanya dibesarkan, kemudian warna dan seterusnya, jadi indah. Nah, banyak. Tuh, ya. Paham ya adik-adik? Jadi yang terpenting ketika adik-adik melukis lukisan yang bersifat dekoratif, yang diperlukan adalah imajinasi yang tinggi, ya, kebebasan berekspresi. Sehingga apa? Nah, sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah, karya yang disukai, yang disenangi oleh semua kalangan. Padahal apa? Tidak rasional. Ya. Adik-adik tahu SpongeBob? Apa itu SpongeBob? Ya kan? Begitu boomingnya,
begitu disenanginya gambarnya, bahkan dibuat macam-macam. Ada spring bed, ada bonekanya, ya, di tas banyak sekali. Padahal gambar itu tidak rasional. Ya, spong, tahu spong? Tempat cuci, buat nyuci itu, ya. Diberi celana, diberi nama Bob. Ya. Itulah kejeniusan pencipta SpongeBob. Sehingga apa? Nilai jualnya tinggi. Ya, seperti itulah kira-kira. Insya Allah, Bapak yakin adik-adik bisa menciptakan desain yang indah. Selamat mencoba. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.